Wabarakatuh, saya Nakoy, Nana Qasim Yusuf. Sekarang saya sedang memegang novel My Name is Nakoy dan saya ingin membacakan My Name is Nakoy di episode kali ini dengan tema Hari Pertama di Pondok. Dan teman-teman, halamannya adalah 53, kemudian 54, 55 dan ya berakhir di 56. Buat Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komen buat adik-adik saya, siswa, mahasiswi, siswi aliyah, sanawiyah, MTS, ya, SMA yang sedang berjuang mencari makna hidup. Silakan ikuti terus episode Jangan Putus tentang novel My Name is Nakoy. Hari pertama di pondok. Di pondok pesantren semuanya terjadwal dengan baik. Kapan aku bangun, mandi, makan, belajar, dan bermain dengan teman-teman. Subuh itu aku masih tertidur di hari pertamaku di pesantren. Subuh itu terasa beda karena ada tangan yang memegang kakiku sambil berkata, "Qiyamul Lail, bangun, ayo Qiyamul Lail." Aku hanya bergeser sedikit, rasanya belum terbiasa untuk bangun pagi. Tapi tangan asing itu tetap ada. Kali ini ada suara yang lebih kenal. "Nang, bangun Qiyamul Lail." Itu suara Kiai Amin. Aku tidak lama langsung cuci muka dan wudhu. Tangan hangat yang memegang kakiku belum pernah aku rasakan ketika aku di rumah. Aku lihat tidak ada semua santri dibangunkan oleh Kiai Amin. Temanku sendiri Hafiz dibiarkan tidur sampai subuh datang. Selesai wudhu, aku beranikan diri bertanya kepada Kiai, "Punten Kang, kenapa saya dibangunin Qiyamul Lail sementara yang lain tidak?" Hafiz juga tidak, Kiai. Kiai Amin tidak menjawab, beliau hanya tersenyum menandakan senang aku tanya walau sebagai santri baru. Lalu tubuhku bergeser dan berkata, "Nanang, Qasim, Kang Amin melihat kamu bisa jadi orang berhasil. Kamu sepertinya ulet, kamu punya bakat dan mau berjuang dalam belajar. Ibarat bumbu, kamu punya banyak bahan mentah untuk menjadi kue yang enak." "Maksud bahan mentah punten apa Kiai?" ya, kata saya bertanya. "Orang tua kamu sederhana di kampung, kamu sebagai anak laki-laki pertama, hinaan keluarga, dan anggaplah masyarakat yang merendahkan keluarga kamu, Nanang, adalah bahan mentah yang untuk maju kelak," kata beliau. "Ada lagi Nanang Qasim, ibumu yang ikut mengantar kamu sampai ke pondok ini adalah ramuan membuat kue enak sekali. Kamu bersyukur memilikinya, jadikan itu sebagai semangat kamu untuk kuliah ya." Kata-kata Kiai Amin membuatku terbakar. Aku jadi ingat bapak yang harus menabung uang Rp3.000 setiap hari dari menarik beca setiap harinya. Rasanya aku tidak boleh malas dan main-main di pondok itu. "Kenapa Nanang melamun?" kata Kiai. "Punten Kang, lagi mikirin emak dan bapak. Insya Allah kula siap belajar di pondok ini." Malam itu aku dan beberapa santri tertentu sholat di asrama Istiqomah. Ketika habis sholat ada suara mendekatiku dan berkenalan. "Assalamualaikum Nanang, kenalin saya Basuni. Saya sudah diceritakan sama Hafid siapa ente. Saya juga dari Kalibuntu," katanya. Ya, Basuni ini temannya Hafid ya. Kemudian mohon dibimbing juga ya, kataku meminta Kang Basuni. "Ah, sama-sama kita belajar bareng di sini," kata Basuni. Mataku menatap Hafid yang masih tertidur di kamar asrama santri dengan beberapa santri lainnya. "Saya boleh tanya nggak Kang Bas, kenapa Kang Amin nggak bangunin yang lain ya? Kok hanya beberapa aja?" kataku. Sebenarnya awalnya setiap santri diperlakukan sama oleh Kiai, Nang. Dibangunkan pada malam pertama mereka menginap di pesantren ini. Hanya saja Kiai nggak memaksa santri wajib bangun sholat Qiyamul Lail, tahajud. Mereka yang tidur sulit dibangunkan, maka Kiai hanya membangunkan yang siap dan mau saja. Basuni menambahkan, "Besok pagi saya antar ente ya muter-muter di pondok pesantren ini. Di sini bukan hanya asrama ini aja, ada beberapa asrama, ada lurah santrinya juga namanya Masyuri. Teman di sekolah juga. Kamu sudah mendaftar belum untuk aliyah?" Basuni mengingatkan aku soal sekolah. Rencananya pagi ini mau diantar Hafiz untuk pendaftaran. Pagi itu aku ngobrol di kamar asrama bersama Basuni tanpa terasa, karena asiknya bicara, jam dinding sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Para santri sudah mulai siap-siap mandi dan sarapan serta sekolah.
Di Pondok Pesantren Munjul hampir 100% santri di sekolah, ya 100% santri sekolah di sekolah umum yang masih dikelola oleh yayasan. Ada SMA, juga ada aliyah. Aku sendiri memikirkan apakah aku masuk di SMA saja atau di program agama khusus yaitu aliyah. Dalam hatiku, biarkan besok aku akan putuskan ya pilihanku yang terbaik ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa. Jadi itu adalah ya memberi tahu kepada kita bahwa orang sukses itu selalu ada mentor, selalu ada pembimbing, selalu ada sahabat. Saya dibantu oleh teman-teman di pondok pesantren ya, dan punya teman-teman yang baik, yang hebat. Itu adalah sebuah keberkahan yang luar biasa ya, teman-teman yang great. Ya, teman-teman yang hebat ya, silakan like, subscribe dan komen ya. Besok kita akan membedah tentang antara SMA dan aliyah di halaman 56 dan 58. Teman-teman yang great. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be transhuman.